Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman, welcome back to my channel and let's study again with me, Anina Saheri. Bismillahirrahmanirrahim, kita kembali belajar tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jadi akan ada insyaallah 25 soal yang akan kita bahas di sini. Teman-teman, remember to like, comment, share, and subscribe ya. Kita ke soal nomor 1. Perhatikan tabel yang ada di sini ya teman-teman, itu terkait dengan masa studi maksimal dan juga jumlah SKS pada D1, D2, D3, S1 atau D4, program profesi S2, S3 atau spesialis. Nah, pertanyaannya adalah yang salah dari data di atas adalah pada penyelenggaraan program pendidikan A, B, C, atau D. Dan jawabannya adalah yang A. Jadi D1 dan S1 atau D4-nya salah di sini. Untuk D1, masa studinya itu 2 tahun dan SKS yang diambil adalah 36, bukan 30. Lalu D2-nya di situ benar, yaitu masa studi maksimalnya 3 tahun dan jumlah SKS-nya yang diambil adalah 72 SKS. D3-nya maksimal adalah 5 tahun dan yang diambil 108 SKS. S1 di sini salah karena maksimalnya itu bukan 9 tahun, melainkan 7 tahun. Dan jumlah SKS yang diambil 114 SKS. Ada program profesi maksimal 3 tahun dan jumlah SKS yang diambil 24. Sementara S2, masa studi maksimalnya 4 tahun dengan jumlah SKS yaitu 36. Dan spesialis atau S3 maksimal 7 tahun dan SKS yang diambil adalah 42 SKS. Jadi itu ya teman-teman jawabannya. Sekarang soal selanjutnya. Pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi adalah pengertian dari kurikulum, program kerja, rencana pembelajaran semester atau silabus. Dan jawabannya adalah yang C, rencana pembelajaran semester atau kita sering dengar dengan RPS. Nomor 3, satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 disebut kampus, perguruan tinggi, universitas, atau sekolah tinggi. Dan jawabannya adalah B, perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini nama satuan pendidikannya teman-teman. Kalau untuk universitas, sekolah tinggi, institut, akademi, dan lain-lain, itu nanti masuknya bagian dari jenis-jenis perguruan tinggi. Untuk kampus ya tempatnya, tempat kita go to campus. Oke, next question. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan, standar pembiayaan pembelajaran, standar hubungan kerja. Pertanyaannya adalah, yang bukan termasuk standar nasional pendidikan yaitu ditandai dengan huruf? Ya, jawabannya adalah yang I, standar hubungan kerja. 5. Takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu, per semester, dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi disebut satuan kredit semester atau SKS, indeks prestasi atau IP, indeks prestasi kumulatif atau IPK, atau yang D, capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Dan jawabannya adalah A, satuan kredit semester atau SKS. Soal nomor 6. Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat adalah guru, dosen, menteri pendidikan atau tenaga kependidikan, dan jawabannya adalah yang B, dosen. Soal nomor 7. Perhatikan standar nasional pendidikan berikut.
standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan, standar operasional sistem, dan yang terakhir standar pembiayaan pembelajaran. Pertanyaannya adalah, yang bukan merupakan standar nasional pendidikan ditandai dengan huruf A, C, G, H. Tadi juga sudah ada ya soal semacam ini. Untuk yang A, kompetensi lulusan, iya dong. Yang C, standar proses pembelajaran, pastinya. Yang G, standar pengelolaan, ada. Dan jawabannya adalah yang H, standar operasional sistem. 8. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang mencakup 3 hal, yaitu jawabannya di sini adalah yang C ya. 9. Pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020, perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran adalah pengertian dari salah satu cakupan standar kompetensi lulusan perguruan tinggi, yaitu pengetahuan, sikap, keterampilan khusus atau keterampilan umum. Dan jawabannya adalah sikap. Karena kan perilaku benar dan berbudaya ya, itu menunjukkan sikap. Kalau pengetahuan itu terkait dengan penguasaan teori atau konsep. Dan penguasaan pengetahuan intinya. Lalu keterampilan khusus dan keterampilan umum. Jadi untuk keterampilan sendiri dibagi dua. Ada yang umum dan juga ada yang khusus terkait dengan spesifikasi ilmu yang harus dikuasai. Pertanyaan selanjutnya nomor 10. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari CPL tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020 dan dapat ditambahkan oleh perguruan tinggi. Sedangkan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus wajib disusun oleh Menteri Pendidikan, Ban PT, LAM, Forum, atau pengelola program studi. Dan jawabannya adalah yang D, forum atau pengelola program studi. Forum di sini forum program studi sejenis atau nama lain yang setara ya, atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis. Jadi kalau ada forum, kalau kalau tidak ada ya pengelola program studinya. 11. Berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pembelajarannya, lulusan program profesi paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Bukan yang A ya teman-teman, karena kalau yang A ini itu adalah kedalaman dan keluasan materi yang setidaknya dimiliki oleh sarjana atau diplomat 4. B. Teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. Juga bukan yang B teman-teman untuk program profesi, karena yang B ini adalah setidaknya dikuasai oleh magister. Lalu yang C, filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Juga bukan C, karena terkait dengan filosofi ini setidaknya dikuasai oleh doktor atau doktor terapan dan subspesialis. Dan jawabannya untuk lulusan program profesi berarti yang D. Setidaknya menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Lalu selain ini kan ada D1, D2, dan D3 ya teman-teman. Kalau untuk D1 itu setidaknya menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap. Lalu untuk D2 atau diploma 2 itu paling sedikit itu menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu. Sementara kalau D3 paling sedikit menguasai konsep teoritis, bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. Soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Kita langsung ke soal. Pernyataan yang tidak tepat ditandai dengan huruf. Jawabannya adalah yang D. Ini yang tadi baru saja kita bahas ya teman-teman.
Jadi, untuk lulusan program diploma 4 paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu ini salah. Karena sedikitnya menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu ini yang paling sedikit dikuasai oleh magister. Kalau diploma 4 itu sama seperti sarjana ya, itu paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. Dan konsep teoritis dengan bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Selanjutnya terkait standar proses. Standar proses pembelajaran dalam Standar Nasional Pendidikan mencakup A. Karakteristik perencanaan pelaksanaan proses dan beban belajar mahasiswa, atau B. Itu menjadi beban mengajar dosen, atau C. Karakteristik perencanaan pelaksanaan dan evaluasi proses, atau D. Karakteristik perencanaan pelaksanaan proses dan sumber belajar mahasiswa. Di sini jawabannya adalah yang A, yaitu karakteristik perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran ditambah dengan beban belajar mahasiswa. Nomor 14, karakteristik proses pembelajaran harus bersifat seperti berikut ini. Pengertian sifat yang salah adalah, jadi teman-teman, untuk proses pembelajaran itu ada sifatnya yang harus ada. Nah, yang A, holistik, yaitu mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Ini benar ya teman-teman, holistik, whole itu kan keseluruhan, komprehensif dan luas gitu. Lalu kontekstual, yaitu disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. Ini benar ya teman-teman, kontekstual kan ya. Lalu ada tematik, yaitu disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. Ini juga benar terkait dengan tematik. Lalu yang D berarti jawabannya ya, yaitu scientific. Nah, karena bukan ini. Jawabannya yang D ya, scientific. Karena scientific itu adalah bahwa capaian pembelajaran lulusannya itu diraih melalui proses ilmiah, sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, kaidah ilmu pengetahuan, serta menjunjung nilai agama dan kebangsaan. Itu scientific. Jadi ada unsur-unsur ilmiahnya. Sementara di sini yang diraih itu secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum itu adalah efektif ya teman-teman. 15. Berikut yang bukan sifat dalam karakteristik proses pembelajaran yaitu interaktif, integratif, kolaboratif, atau berpusat pada pengembangan karir dosen. Dan jawabannya adalah yang D. Jadi bukan berpusat pada pengembangan karir dosen, melainkan berpusat pada mahasiswa. Untuk interaktif sendiri itu artinya adalah bahwa CPL diraih dengan mengutamakan proses interaksi antara mahasiswa dan dosen. Lalu untuk integratif itu CPL diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi CPL secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. Lalu untuk kolaboratif di sini berarti melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, next. Perencanaan proses pembelajaran disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam program studi untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam silabus, rencana pembelajaran semester, sumber belajar, atau bahan ajar. Jawabannya adalah yang B, rencana pembelajaran semester atau RPS. Jadi RPS ini bisa disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama, gitu ya teman-teman. Next, nomor 17. Perhatikan uraian berikut. Hal-hal A sampai dengan I, kalau kita lihat, itu hal yang paling minimal terdapat dalam transkrip nilai mahasiswa, RPS, Permendikbud tentang pembelajaran di perguruan tinggi, atau hasil asesmen akreditasi perguruan tinggi. Di sini jawabannya adalah yang B. Ini minimal yang ada di RPS ya teman-teman. Apa saja sih? Yang A itu ada nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester berapa, satuan kredit semester,
nama dosen pengampunya siapa. Lalu ada CPL-nya juga yang dibebankan pada mata kuliah ini. Ada juga kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Dan ada bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai. Lalu ada metode pembelajarannya. Juga waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran. Lalu ada pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 semester. Lalu ada kriteria, indikator, dan bobot penilaian. Dan yang terakhir, setidaknya ada daftar referensi yang digunakan. 18. Di antara pernyataan berikut, mana yang tidak tepat? Yang A. Pembelajaran kooperatif mencapai hasil tertentu secara lebih cepat dan lebih baik, di mana setiap siswa atau mahasiswa mengerjakan bagian lebih sedikit dibanding jika dikerjakan sendiri. Betul ya, ini pengertian dari kooperatif ya. Jadi mereka mengerjakannya. Jadi kalau ada tugas itu dibagi-bagi. Oke, selanjutnya pembelajaran kolaboratif, yaitu mencakup keseluruhan proses pembelajaran di mana siswa atau mahasiswa saling mengajar sesamanya. Oke, ini juga betul ya terkait kolaboratif. Yang C, pembelajaran berbasis masalah, yaitu menyuguhkan berbagai situasi permasalahan yang otentik dan bermakna kepada siswa atau mahasiswa yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi atau penyelidikan dalam memecahkan masalah. Ini betul ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D, pembelajaran berbasis proyek. Metode pembelajaran yang memberikan penyajian berupa situasi atau proses yang nyata di mana siswa atau mahasiswa diminta untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. Jadi sudah punya pengetahuan yang sebelumnya lalu diterapkan, ini namanya simulasi. Kalau berbasis proyek itu berarti mereka diminta untuk mengerjakan proyek. Oke, kita ke soal selanjutnya. Berikut bentuk pembelajaran yang langsung dibimbing oleh dosen, kecuali penelitian, pertukaran pelajar, pengabdian kepada masyarakat, atau perancangan atau pengembangan. Jawabannya adalah yang pertukaran pelajar. Karena untuk penelitian itu harus ada dosen pembimbing. Pengabdian kepada masyarakat itu juga biasanya ada DPL atau dosen pembimbing lapangan ya. Dan juga perancangan atau pengembangan juga perlu didampingi oleh dosen. Soal nomor 20. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester atau SKS ya. Sementara semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit titik-titik minggu. Kita langsung jawab. Jawabannya adalah paling sedikit 16 minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan 1 tahun akademik terdiri atas 2 semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara. Soal selanjutnya, 1 tahun akademik terdiri atas 2 semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara, yaitu semester perkuliahan di antara akhir semester genap tahun ajaran tertentu dan menjelang pelaksanaan semester ganjil tahun ajaran berikutnya, dengan ketentuan seperti di bawah ini, kecuali yang A, selama paling sedikit 8 minggu. Betul ya teman-teman? Kalau yang B, beban belajar mahasiswa paling banyak 9 satuan kredit semester, 9 SKS. Juga betul. Lalu yang C, sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Ya dong pastinya ya. Lalu jawabannya berarti yang D. Oke, jadi apabila dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikitnya itu 16 kali termasuk UTS dan UAS antara, bukan 20 ya. Lanjut, kerangka perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor disebut KKNI. Dengan kepanjangan KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Yang A ya teman-teman. Dalam rangka pemenuhan massa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan atau D4 ya teman-teman, perguruan tinggi harus memfasilitasi dengan melaksanakan pembelajaran di program studi
paling sedikit titik-titik semester, dan paling lama 11 semester. Jadi ini maksudnya adalah untuk mata kuliah yang terkait dengan program studi itu paling sedikit diadakannya itu berapa semester? Dan jawabannya adalah yang B, 4 semester. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan, sama seperti tadi sarjana atau D4, perguruan tinggi harus memfasilitasi dengan melakukan atau melaksanakan pembelajaran di luar program studi di perguruan tinggi yang sama. Jadi, pembelajarannya itu di luar terkait dengan program studinya itu selama 1 semester atau setara dengan titik-titik SKS. Jawabannya adalah setara dengan 20 SKS dalam hal ini ya teman-teman. Jadi kalau di soal sebelumnya itu pembelajarannya itu terkait program studi minimal 4 semester dan maksimal 11 semester. Tapi kalau pembelajarannya itu materinya atau pelajarannya terkait dengan hal yang di luar program studi, maka itu 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Soal nomor 25 dan soal terakhir di part 1 untuk standar nasional pendidikan. Oh ya, I would like to remind you, please remember to like, comment, share, and subscribe this channel. And thank you. Kita ke nomor 25. Dalam rangka pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan, perguruan tinggi harus memfasilitasi dengan melaksanakan pembelajaran di program studi yang sama maupun yang berbeda, di perguruan tinggi yang berbeda, atau di luar perguruan tinggi. Paling lama 2 semester atau setara dengan titik-titik SKS. Dan jawabannya adalah D, 40 SKS. Jadi beda soal nomor 23, 24, dan 25 ini seperti ini teman-teman. Kalau pembelajarannya terkait dengan program studi itu minimal 4 semester, maksimal 11 semester. Kalau pembelajarannya itu di luar program studinya masih di perguruan tinggi yang sama nih, itu 1 semester atau setara dengan 20 SKS pembelajarannya. Kalau program studinya itu sama ataupun yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, atau juga yang di luar perguruan tinggi, jadi dia bukan terkait dengan perguruan tinggi. Ini contohnya kalau kita misalkan magang atau praktik lapangan begitu. Nah, itu paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Oke teman-teman, ini part 1-nya. Nantikan part 2-nya ya. Kita belajar bareng lagi bersama Alina Saheri. Thank you for watching. Remember to like, comment, share, and subscribe. Semoga video ini berguna dan hal baik yang sedang kita cita-citakan semoga Tuhan meridhoi untuk mengabulkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.